Niatnya hanya ingin menjaring ikan di sungai. Tapi siapa sangka, ia justru menemukan seorang wanita tergeletak pingsan di tepi air. Dan yang lebih mengejutkan, wanita itu ternyata bukan orang biasa. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Embun masih melekat di dedaunan ketika Dika melangkah perlahan di tepi sungai desa. Ember hijau tua di tangan kirinya bergoyang seiring langkah, sementara tangan kanannya menenteng jaring kecil dengan malas. Matahari belum sepenuhnya naik, kabut tipis menggantung di atas aliran air yang tenang. Dika, pria 34 tahun dengan penampilan lusuh, tampak seperti biasa. Kaos hijau pudar, celana coklat muda yang dilipat asal di lutut, topi hitam usang menutupi rambutnya yang berantakan, dan sandal hijau polos di kaki yang menimbulkan bunyi cekipak di tanah becek. Ikan sekarang makin pintar sembunyi, gerutunya sambil melemparkan jaring ke sungai. Saat jaring diangkat, beberapa ekor ikan tersangkut. Wajahnya berseri, ia pun melangkah lebih jauh ke tikungan sungai yang agak tersembunyi. Namun, pandangannya segera tertarik oleh sesuatu yang janggal. Sesosok tubuh tergeletak di antara bebatuan. Rambut panjang terhampar basah di permukaan batu. Berkilauan terkena cahaya samar. Astagfirullah. Dika terperanjat. Ia maju perlahan, lututnya gemetar. Seorang gadis muda, kira-kira 20-an, terbaring tak sadarkan diri. Dres putih tipis yang dikenakan menempel erat di tubuh rampingnya. Tanpa alas kaki, kulitnya dingin saat disentuh. "Dek, bangun! Jangan bikin panik! Jangan gitu dong!" ucap Dika panik sambil mengguncang bahunya. Namun, tak ada respons. Sungai tetap sunyi. Ia menepuk-nepuk pipi gadis itu dengan cemas. Hingga akhirnya, kelopak mata si gadis bergetar, tubuhnya menggeliat pelan. Dika menahan napas. "Siapa kamu?" gumam gadis itu lemah. Dika terdiam. Dalam hatinya ia sadar, hari ini berbeda dari hari-hari biasanya. Ia duduk setengah jongkok, menatap wajah pucat itu. Perlahan, gadis itu berusaha bangkit sambil menggigit bibir menahan pusing. "Pelan-pelan, jangan buru-buru," kata Dika menopang punggungnya. "Kepalamu mungkin kebentur." Dengan nafas tersengal, gadis itu bertanya lirih, "Aku di mana?" Dika menoleh ke aliran sungai lalu kembali menatapnya. "Di desa Karangjati." "Kamu barusan hanyut dari mana, Mbak?" Gadis itu menggeleng cepat, wajahnya diliputi ketakutan. "Aku nggak tahu, aku nggak ingat apa-apa." "Elho, kok bisa nggak ingat?" Dika berdiri, menggaruk kepala. "Namamu siapa?" "Aku cuma ingat satu kata, Vina." Nama hewan peliharaan itu. Dika menyipitkan mata. Gadis itu menatap tak suka. "Itu kayaknya namaku." Dika menghela napas, menoleh sekeliling yang masih sepi. "Ya sudah, Vina. Ikut aku dulu. Di sini dingin, nanti masuk angin." Vina melirik tubuhnya yang hanya terbungkus dres tipis. Kain putih itu menempel di kulit hingga memperlihatkan siluet jelas. Dika buru-buru mengalihkan pandangan, lalu mengangkat ember dan jaringnya sebelum mengulurkan tangan. "Ayo berdiri pelan-pelan." Dengan goyah, Vina bangkit sambil berpegangan padanya. Tubuhnya masih menggigil. "Kita ke rumahku. Jangan takut. Aku memang belum nikah, tapi tenang. Ada ayam dan tikus yang nemenin," kata Dika mencoba bercanda. "Lucu juga kamu," gumam Vina pelan. Dika tertawa kecil dalam hati. Ia merasa aneh. Baru kali ini ia tertarik pada seseorang yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Ia juga tak menyangka, pertemuan ini akan mengubah segalanya. Rumah Dika berdiri di pinggiran desa, dekat ladang kosong dan rumpun bambu. Bangunan papan dengan lantai semen kasar itu tampak miring sedikit ke kiri, atap sengnya pun berkarat. Tapi bagi Dika, itulah satu-satunya istana. Angin pagi membuat Vina menggigil semakin hebat, tubuhnya yang belum kering terasa dingin. Dika mendorong pintu kayu yang berderit pelan.
Masuklah. Maaf berantakan. Ucapnya sambil mengambil handuk dari gantungan. Vina melangkah masuk, kakinya menginjak lantai dingin. Ia memandangi isi rumah sederhana itu. Dipan bambu di pojok, meja kecil penuh piring plastik, rak tua berisi jaring, tali, dan pancing. Ini rumahmu? Kenapa nggak cocok buat putri kerajaan? Selorohnya. Dika terkekeh. Bukan begitu, Vina. Jadi kamu tinggal sendirian? Tanyanya lagi. Dika menyerahkan sarung dan menunjuk ke kamar kecil di pojok. Iya, orang tua udah nggak ada. Adik-adik merantau. Tinggal aku yang betah di kampung. Mandi dulu sana, biar nggak tambah dingin. Vina melangkah pelan menuju kamar mandi. Dika duduk di bangku kayu, menarik napas panjang. Orang cantik bisa-bisanya muncul di sungai kaya ikan lele, gumamnya. Tak lama, Vina keluar mengenakan sarung dan kaos panjang milik Dika. Wajahnya tampak lebih segar meski pucat masih tersisa. Aku masih nggak ingat apa-apa, ucapnya lirih. Kamu percaya aku? Dika menatapnya serius. Aku bukan detektif, Vina, tapi kamu bikin penasaran. Muncul di sungai sendirian, pakai baju tipis, basah kuyup, ya jelas aku curiga. Vina menunduk. Aku takut, rasanya aku sedang dikejar sesuatu, tapi aku nggak tahu apa. Dika bersandar pada dinding kayu rumahnya. Kalau kamu sembunyi, berarti ada yang mengejar. Tapi siapa dan kenapa? Tanyanya pelan. Vina menatap matanya penuh harap. Boleh aku tinggal di sini dulu, sampai aku ingat semuanya. Dika terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangguk. Boleh, tapi ada satu syarat. Apa itu? Jangan bikin aku jatuh cinta. Bahaya. Sudah 2 hari Vina menumpang di rumah sederhana Dika. Dan selama itu pula, rutinitas Dika terasa berbeda. Dapur kecil yang biasanya sepi, kini ramai oleh suara gadis itu, bernyanyi lirih saat mencuci piring, menyapu, atau ketika menjemur pakaian di belakang rumah. Dika, meski kadang merasa terganggu, diam-diam menikmati suasana baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Dika duduk di beranda, sibuk menambal jaring ikan. Sementara Vina menyapu halaman memakai sapu lidi. Daster lusuh peninggalan almarhum ibunya melekat di tubuh gadis itu. Kamu kenapa sih diam aja dari tadi? Tanya Vina sambil melirik menggoda. Lagi mikir, jawab Dika datar. Mikir apa? Mikir kamu itu manusia atau bencana alam. Soalnya sejak kamu datang, ayamku stres, tikus-tikus kabur, dan aku jadi susah konsentrasi. Vina tertawa kecil. Berarti kamu suka aku dong? Dika menoleh cepat, menatapnya tajam. Siapa bilang? Aku cuma bilang kamu bikin ribut. Tapi kamu nggak usir aku. Vina manyun pura-pura manja. Dika menghela napas panjang. Ya nggak mungkin aku usir. Kamu aja belum jelas siapa. Kalau ternyata kamu buronan gimana? Mendengar itu, Vina terdiam. Tatapannya kosong sejenak sebelum ia berbisik lirih. Aku nggak yakin aku orang jahat. Dika meletakkan jaringnya lalu menatapnya serius. Kamu mimpi aneh lagi semalam? Vina mengangguk. Aku lihat mobil hitam besar. Aku duduk di dalamnya. Ada suara teriakan perempuan. Habis itu gelap. Dika bangkit, berjalan mendekat. Mungkin itu ingatanmu mulai kembali. Tapi jangan dipaksa. Vina memeluk dirinya sendiri. Aku takut. Dika menepuk bahunya dengan lembut. Selama kamu di sini, aku nggak akan biarkan ada yang nyakitin kamu. Vina menatap lama ke arahnya. Kenapa kamu sebaik ini sama aku? Dika tersenyum tipis. Mungkin karena aku sudah terlanjur penasaran dan sedikit kebawa perasaan. Hari ketiga, Dika bangun lebih pagi. Ia mendapati Vina tertidur di dipan bambu. Tubuhnya terbalut sarung sederhana. Rambutnya kusut tapi tampak lembut terkena cahaya matahari yang baru muncul. Dika mendekat, berbisik pelan. Apa kamu benar-benar gak punya siapa-siapa, Vina? Tiba-tiba gadis itu mengigau. Sinta, Mak. Dika terkejut. Ia berjongkok di sampingnya. Kamu manggil siapa, Vina? Vina bergumam dalam tidur, jangan tinggalin aku, Sinta. Beberapa detik kemudian ia tersentak bangun. Nafasnya tersengal, mata berkaca-kaca.
Dika buru-buru memberinya segelas air. "Kamu mimpi," kata Dika menenangkan. Vina memegang gelas dengan tangan gemetar. "Aku lihat perempuan, namanya Sinta. Dia peluk aku, wajahnya mirip denganku. Aku rindu dia." "Mungkin dia saudaramu," ujar Dika. "Aku nggak tahu, tapi rasanya hangat. Aku kangen banget." Dika mengangguk pelan. "Kalau begitu, Sinta bisa jadi petunjuk. Tadi kamu juga ingat taman penuh bunga putih, kan? Besok kita coba ke balai desa. Siapa tahu ada informasi orang hilang." Vina tampak cemas. "Kalau ternyata aku bukan orang baik, Dika?" Dika menatapnya lembut. "Orang baik atau bukan, semua orang punya cerita kenapa bisa tersesat. Yang penting sekarang kamu sadar dan bisa memilih jadi orang yang lebih baik." Vina menggigit bibirnya menahan haru. "Terima kasih." Dika segera berdiri, menyembunyikan senyum kecil di wajahnya. "Udah sana mandi, sebelum nasi gorengku gosong." Vina terkejut. "Hah, kamu bisa masak?" "Dikit-dikit, nggak jago, tapi cukup buat bikin orang betah," balas Dika sambil terkekeh. Hari keempat, rumah Dika sudah tidak lagi terasa sepi. Suara tawa, denting panci, dan aroma sabun cuci memenuhi udara. Vina, yang awalnya seperti gadis hilang ingatan, kini tampak seperti penghuni tetap. Dika memperhatikannya dari pintu dapur. Vina duduk di bangku kayu, rambut basahnya dijemur, sambil menyuapi seekor anak kucing kurus yang entah dari mana datangnya. "Vina," panggil Dika. "Kalau kamu terus begini, aku bisa-bisa bikin surat kakak baru." Vina tertawa manja. "Emang aku udah resmi jadi keluarga kamu?" "Ya, siapa tahu. Kamu kan belum jawab lamaran diam-diamku." Vina mencubit lengan Dika sambil cekikikan. Dasar tukang gombal. Dika tersenyum, meski hatinya terasa berat. Sejak Vina menyebut nama Sinta, ia diam-diam pergi ke balai desa untuk mencari tahu soal laporan orang hilang. Tapi hasilnya nihil. Tak ada nama Vina, tak ada pula nama Sinta. "Dika?" Suara Vina membuyarkan lamunannya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" Dika duduk di sampingnya. "Aku cuma kepikiran. Kalau suatu saat kamu ingat semuanya, kamu pasti pergi." Vina menatapnya kaget. "Kamu bukan milikku, Vina," ucap Dika lirih. "Kamu hanya singgah sebentar di sini." Vina menundukkan wajahnya. "Tapi selama aku di sini, aku merasa aman. Aku nggak ingin cepat-cepat ingat. Aku takut." "Takut apa?" tanya Dika pelan. "Takut kehilangan tempat yang bikin aku tenang," jawabnya jujur. Dika terdiam, menahan napas. Dalam hati ia sadar, rasa yang tumbuh bukan sekadar kasihan, melainkan keterikatan yang semakin dalam. Sore itu mereka duduk berdua di bawah pohon mangga. Angin berhembus lembut. Vina menyandarkan kepalanya di bahu Dika. "Aku memang belum ingat siapa diriku," bisiknya. "Tapi aku tahu satu hal." "Apa itu?" "Aku nyaman sama kamu." Dika menatap langit, berusaha menyembunyikan senyum yang muncul. Namun, di lubuk hatinya ia justru takut. Karena semakin nyaman, semakin besar risiko kehilangan. Hari kelima, langit mendung sejak pagi. Dika dan Vina hanya beraktivitas di dalam rumah. Hujan deras mengguyur sesaat setelah Dika selesai menimba air dari sumur. "Dingin ya?" gumam Vina sambil memeluk lutut di ruang tengah. Dika duduk di sampingnya, menyesap kopi hangat. Namanya juga musim pancaroba. Sebentar panas, sebentar hujan. Mirip hati manusia. Vina melirik geli. "Hati kamu lagi hujan ya?" Dika terkekeh. "Entahlah, mungkin cuma mendung." Beberapa menit kemudian, hening mengisi ruangan. Vina merapikan ujung selimut lusuh yang menutupi kakinya. "Dika, kamu percaya takdir nggak?" "Percaya," jawab Dika singkat. "Kalau ternyata aku punya tunangan dan dia sedang mencariku, kamu bakal marah?" Dika menahan napas sesaat. "Kalau itu kenyataannya, aku bisa apa? Yang penting kamu selamat. Soal hati, itu urusan belakangan." Vina menggigit bibir bawahnya. "Aku nggak ingin nyakitin kamu." Dika tersenyum getir. "Kamu nggak nyakitin aku. Aku saja yang bodoh, sudah mulai berharap." Vina mendekat, duduk lebih rapat. "Aku juga bingung, Dika. Rasanya aku punya masa lalu, tapi kosong. Dan kamu yang mengisi ruang kosong itu." Dika menoleh.
Kamu tahu nggak, kalau kamu bukan cuma cantik tapi juga bikin pusing? Vina tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Kalau suatu saat aku bisa memilih, aku ingin tetap di sini. Janji? Tanya Dika lirih. Vina mengangguk. Tapi di detik itu juga, petir menggelegar di kejauhan. Esok paginya, Dika menemukan secarik kertas terselip di bawah gelas di meja dapur. Tulisan tangan rapi di atas kertas lusuh itu berbunyi singkat. Maaf Dika, aku harus pergi. Aku harus mencari tahu siapa aku sebelum memilih untuk tinggal. Dika berdiri kaku. Ember dan jaring di sudut rumah terasa membeku. Untuk pertama kalinya sejak kedatangan Vina, rumah itu kembali benar-benar sepi. Hari-hari berikutnya, kepergian Vina meninggalkan kekosongan. Dika tetap ke sungai setiap pagi membawa jaring dan ember hijau tuanya. Namun, kali ini bukan untuk mencari ikan, melainkan berharap melihat sosok gadis berambut panjang duduk di bebatuan, seperti pertemuan pertama mereka. Yang datang hanyalah kabut dan sunyi. Malam-malam Dika habiskan sendirian di depan tungku padam. Ia masih menyimpan surat kecil dari Vina di saku bajunya. Kertas itu mulai kusut, tapi tulisannya tetap jelas. Aku harus mencari tahu siapa aku. 3 minggu berlalu. Suatu sore, saat Dika mencuci ember di sungai, Pak Lurah datang dengan sepeda motor. Dika, panggilnya sambil menyodorkan sebuah koran. Ini mungkin penting buatmu. Dika membuka halaman yang ditunjuk. Matanya langsung membeku. Foto Vina terpampang jelas, rambut terurai, senyum anggun, pakaian mewah. Judul berita itu berbunyi, Sinta Salsabila, putri keluarga terkaya di ibu kota, ditemukan selamat. Dika menatap lama. Napasnya terasa berat. Namanya Sinta toh. Pak Lurah menepuk bahunya pelan. Katanya dia amnesia karena trauma jatuh dari kapal wisata. Sekarang sudah kembali ke keluarganya. Malam itu, Dika duduk di sisi dipan tempat Vina biasa tidur. Ia menyentuh permukaan kayu, seolah masih ada jejak tawa dan candaan gadis itu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Akhirnya kamu tahu siapa dirimu, gumamnya. Dan aku tahu, aku hanya bagian kecil dari perjalananmu. Dari saku celananya, Dika mengeluarkan gelang anyaman daun kelapa yang dulu dibuat Vina untuknya. Ditatapnya sebentar sebelum disimpan bersama surat itu di dalam kaleng tua. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang. 2 bulan berlalu sejak nama Sinta Salsabila memenuhi koran desa. Hidup Dika perlahan kembali seperti semula. Ia kembali menambal jala, bicara sendiri saat menarik ikan, tidur tanpa suara tawa di dapur. Namun ada yang berbeda. Rumahnya lebih rapi, halaman kini ditumbuhi bunga melati. Sekadar karena Vina pernah bilang ia menyukai baunya. Suatu siang saat Dika tengah menjemur pakaian, seorang tukang pos menghampiri. Dika, tanyanya. Iya saya. Ini ada kiriman untukmu dari Jakarta. Dika mengernyit ketika menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Di bagian depan hanya tertulis namanya, dengan tulisan tangan yang begitu ia kenali. Huruf bulat, agak miring, seakan ditulis dengan tangan bergetar. Perlahan ia membuka lipatan itu. Di dalamnya, ada secarik kertas dan selembar foto Polaroid kecil. Foto itu memperlihatkan sosok Vina, atau Sinta, duduk di taman kota, tersenyum sambil memangku seekor kucing mungil. Wajahnya tampak begitu bahagia. Tulisan pada kertas sederhana namun penuh makna. Dika, akhirnya aku tahu siapa diriku. Tapi aku juga sadar siapa yang membuatku merasa aman dan dicintai tanpa syarat. Terima kasih, karena pernah menjadi rumah ketika aku tersesat. Jika suatu hari kamu datang ke kota dan mencium aroma melati di taman itu, mungkin itu aku. Jika tidak pun, tolong jaga senyummu. Aku menyukai itu. Vina, kamu masih boleh memanggilku begitu. Dika lama duduk di dipan, menatap foto itu. Tidak ada air mata. Hanya senyum kecil, dalam dan tulus. Mbak Vina, bisiknya lirih. Kamu memang bukan milikku, tapi kamu pernah menjadi bagian hidupku. Itu sudah cukup. Sore itu, ia mengganti air pada pot melati di beranda rumah,
lalu menyelipkan surat dan foto itu di antara buku tua di atas lemari. Baginya, tak ada yang benar-benar hilang, hanya berpindah tempat. Setahun berlalu sejak surat itu datang. Desa tetap damai, sungai masih mengalir pelan membawa dedaunan, ranting, juga kenangan yang tak terlihat. Dika kini lebih ramah pada anak-anak desa. Ia sering mengajari mereka menjala ikan, memperbaiki mainan kayu, atau bercerita tentang seorang gadis cantik yang ia sebut jatuh dari langit. Begitu caranya mengenang Vina. Di antara anak-anak itu, ada seorang bocah perempuan bernama Leli, 5 tahun, yang hampir setiap sore menunggu Dika di tepi sungai. "Pak Dika, kenapa nggak nikah aja sih?" tanya Leli polos. Dika tertawa kecil. Karena jodoh Pak Dika nyasar ke kota, Leli. Anak itu cemberut. "Jodohnya nyasar? Kasihan dong." "Enggak juga," jawab Dika tenang. "Kadang cinta bukan soal memiliki, tapi tentang mengikhlaskan agar orang itu bahagia." Leli mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Dari belakang telinganya, ia mengambil setangkai bunga melati, lalu menyodorkannya. "Kalau gitu, ini buat Pak Dika." Dika menerima dengan senyum lembut. "Makasih, Leli." Bunga ini mengingatkan Pak Dika pada seseorang. Malam itu, ia duduk di depan rumah. Di tangan kirinya, bunga melati kecil yang mulai layu. Di pangkuannya, sebuah buku tua berisi surat dan foto Vina. Ia tidak menyesal, tidak marah, tidak pula sedih. Yang ia rasakan hanya syukur, karena pernah menjadi tempat pulang sementara bagi seseorang yang sempat kehilangan arah. Ketika angin malam berhembus, membawa aroma melati ke halaman, Dika memejamkan mata. Ia membiarkan semilir itu membawa namanya entah kemana, mungkin ke kota, mungkin ke taman, mungkin sampai pada Vina, di tempat manapun ia berada. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.